Halo, assalamualaikum saudara-saudara. Sekarang saya akan memberikan sedikit informasi nih tentang bakso yang cukup dikenal di Bekasi, namanya bakso SBY. Kita akan sinau bareng dengan pemilik bakso SBY. Bagaimana sih beliau menghadapi pandemi COVID-19 ini? Nah, sekarang saya sudah berada di depan warungnya nih. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya ya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk sinau bareng tentang bagaimana sih menghadapi COVID-19 di sisi dari pengusaha. Sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak Yanto SBY. Beliau adalah penggerak UMKM dan sekarang punya usaha bakso SBY yang sangat terkenal di Bekasi. Pak, apa kabar Pak? Baik Mas, alhamdulillah. Gimana Pak, kemarin COVID-19 itu terpengaruh banget nggak sih Pak dengan adanya COVID-19 usaha bakso ini Pak? Sangat berpengaruh Mas ya. Di sisi lain kita juga harus pintar-pintar memutar otak bagaimana omset kita itu biar tetap ada, dan prinsip saya jangan sampai usaha ini jatuh, jangan sampai orang-orang yang di sekeliling saya itu ikut jatuh dan ikut terpuruk. Begitu Mas. Terus sebenarnya Bapak dulu memulai usaha ini, boleh cerita Pak awalnya? Awalnya panjang banget. Kalau diceritain mungkin dari Jakarta sampai Depok. Naik turunnya usaha itu kan pernah naik turun ya Pak ya? Oh biasa Mas, kalau hal-hal seperti itu. Kita yang penting kalau usaha seperti ini kan harus tetap, harus tabah, harus ada inisiatif. Saya dulu berangkat dari bakso pikul Mas, dari dorong gerobak. Sekarang alhamdulillah dulu buka tenda di pinggir got itu. Akhirnya tahun berapa itu Pak? Tahun 98. Sebelumnya saya sempat di Kompas Gramedia 3,5 tahun. Kerja di Kompas Iya. Gramedia? Wah. Jadi pengelola agen Ternyata PT Jasa Tama Pola Media waktu itu. Oke. Terus akhirnya beralih ke tukang bakso. Saat itu kan saya ngelola keagenan Jasa Tama punya Kompas Gramedia. Itu setiap hari kan dikejar saldo terus Mas. Agen-agen banyak yang nunggak. Sementara kita nggak bisa tidur mikirin saldonya agen. Akhirnya saya mengundurkan diri dan lebih baik saya ngorong gerobak bakso waktu itu. Itu Mas ceritanya. Dorong gerobak bakso itu sampai berapa lama? Hampir 2 tahun Mas. Hampir 2 tahun. Dorong gerobak bakso laris kan, banyak fan ibu-ibu muda tuh ngefan banget dulu sama saya tuh. Bikin di atas gerobak, di atas got, pakai tenda. Berangkat dari situ kita bisa sewa ruko. Alhamdulillah bisa beli satu, bisa buka cabang lagi di Subang, bisa buka cabang lagi di Solo, buka cabang lagi di daerah Indramayu, dan akhirnya ya inilah terbentuknya seperti ini Mas. Panjang dan lebar ceritanya. Tuh para konco, ternyata prosesnya panjang, lebar, dan beliau sudah pernah bekerja di suatu perusahaan yang cukup terkenal ya, dan akhirnya memilih untuk usaha di bidang bakso ini. Bahkan pahit getihnya pun beliau rasakan, bahkan diidolain ibu-ibu, bayangkan saudara-saudara. Nah Pak, kenapa sih namanya bakso SBY, bisa cerita? Ceritanya panjang Mas. Ya kan, ceritanya SBY itu kan dulu awalnya saya cuma jualan bakso tok. Berhubung saya ini seneng soto wali, ada soto wali yang di Seroja itu, sotonya Mbak Iput. Aku setiap hari itu jajan soto. Nah saya pelajari ini bumbunya apa sih kok yang ini kok enak banget. Nah, akhirnya saya bikin sendiri soto, dan proses launching saya pertama kali untuk soto itu, bagi orang yang belanja bakso 2 porsi mendapatkan 1 kupon makan soto gratis. Alhamdulillah booming. Gitu loh. Nah, kenapa saya katakan SBY? Masanya dulu kan cuma bakso, ada sotonya, jadi ditambah soto bakso Yanto. SBY itu. Nah, SBY itu soto bakso Yanto. Lah, terkait
2009 SBY naik, orang image-nya bahwa saya itu identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono Cikeas, gitu loh Mas. Pas banget ya. Pas banget. Jadi akhirnya warung saya branding. Padahal saya nggak suka untuk di jalur politik. Akhirnya tuh saya jadi penghubung dari DPC Wonogiri, kalau mau ke Pak SBY ke Cikeas mampirnya di sini, saya yang bawa ke sana gitu loh. Jadi seakan-akan saya ini orang politikus padahal bukan gitu loh. Kemasannya seperti itu. Para konco pas saya kesini juga saya mikir apa ini timnya SBY zaman dulu ya. Tapi ternyata beliau menjelaskan soto, bakso. Ya, gitu. Nah, kemarin Mas. Ini ada lagi, satu lagi. Pas gerakan pro SBY, ya kan, sama ingat masih di parkir Timur Senayan Jakarta, waktu Pak Kapolri Jenderal Sutanto, saya menyumbang bakso 3.000 porsi untuk gerakan pro SBY. Inovatif saya itu Mas. Tapi berarti memang benar-benar senang sama Pak SBY ya? Waktu itu seneng sih, cuma mengedukasi masyarakat, ini loh politik itu seperti ini, gitu. Nah setelah itu, sampai ingat nggak Metro TV pernah nanyain menu-menu warung SBY? Good God, penen, clean God, itu yang bikin saya. Keren. Itu menginspirasi Mas, iya. Kedepannya nih, untuk usaha SBY ini sendiri mau seperti apa sih Pak? Lah untuk saat sekarang ini Mas, dengan adanya wabah Covid kemarin, saya nggak mau kehilangan omset, ya kan? Biar UMKM Kota Bekasi ini cepat tetap berjalan, tetap berdiri. Saya ada inovasi untuk bikin bakso frozen. Bakso frozen, ada sosis, ada tahu yang kita frozen, itu Mas. Agar penggemar dan pecinta bakso itu nggak kehilangan hobinya. Saya antar ke pintu siapa yang pesan saya antar, saya pesan ke antar seperti itu. Nah kalau ngomong-ngomong nih, bakso, soto dan tahu itu yang paling laris yang mana di sini? Waduh Mas. Sama ya. Sama Mas. Laris ya. Penggemarnya. Sudah ada penggemarnya. Kayak Pak Wali Kota Bekasi, Pak Wakil, Pak Tri. Itu kalau tahu bakso sedung banget. Seneng Mas dia hobi tahu bakso. Pedes katanya enak gitu. Iya. Gurih gitu. Mas boleh cerita nggak Mas Yanto? Apa sih sebenarnya yang membedakan orang pengen berkunjung ke sini tuh dibanding bakso yang lain apa sih? Selain yang punya ganteng lah ya. Itu sih otomatis yang punya ganteng. Pertama, saya sendiri juga bisa menjawab itu. Ya minimal ada yang ingin Bapak istilahnya, ayolah datang ke sini ada yang beda loh dibanding bakso yang lain gitu. Itu sih aku sendiri nggak bisa. Yang jelas di sini tuh komplit Mas menunya. Tidak hanya mie ayam bakso. Ada bebek sambal bawang, ayam goreng sambal bawang, ayam kremes. Pokoknya sini ada semua menunya. Ada. Waduh. Ayam goreng, ayam kremes, sambal bawang, bebek goreng, bebek bakar, mie godok, mie goreng, nasi goreng, semua ada. Jadi nggak spesialis bakso aja? Tidak hanya spesialis bakso. Ada soto kuali, mie ayam, terus bakso, bebek goreng, bebek bakar, ayam goreng, ayam bakar, mie goreng, banyak lah pokoknya. Semua diborong. Pengusaha sukses. Alhamdulillah. Nah, gitu. Kenapa sih Pak akhirnya mengambil alih semua Pak, nggak spesifikasi SBY itu aja soto, bakso, Yanto gitu? Lah, kita berpikir Mas, mungkin satu rombongan, satu keluarga satu mobil ada 5 orang. Saya tuh pernah makan baksonya di sini, mie ayamnya di sini, sotonya di luar. Kenapa sih nggak saya siapin sekalian kan gitu? Ada makan soto di sini, bakso di sini, pingin ayam goreng ke pinggir jalan. Makanya apa yang menjadi keinginan warga ini insya Allah saya akumulasi. Kreatif dan visioner. Alhamdulillah. Nah, gitu. tadi saya lihat di depan juga ada mobil, ada namanya bakso. Emang ngider juga Mas, ngider. Iya, saya kan bikin reseller Mas. Untuk bakso frozen ini gampangannya ini Mas. Aku dodolan 10 bungkus tak dol dhewe iki 2 jam ora entek. Nah, aku dodolan 10 bungkus didol wong 10 kan 1 jam entek, cepet lho. Ada yang bantuin jualan. Itu saya namakan reseller bakso frozen SBY, bakso Super Wonogiri gitu. Jadi kalau sekarang yang sudah cabangnya SBY sendiri di mana aja Mas? Kalau cabang untuk warungnya ya, warungnya ada di Subang, di daerah Pusaka Ratu, ada di daerah sebelah Pasar Ciasem, ada di Solo, Pasar Kliwon. Gitu. Nah, sekarang kita ngobrol nih. Pasti banyak sekali orang-orang pejabat yang pernah kesini bisa cerita beliau. Ada pengalaman lucu nggak sih Mas dari
pengunjung yang kesini akhirnya datang lagi ke sini. Itu apa sih yang mereka kadang mereka omongkan? Ada pejabat kayak Ibu Wali Kota, terus sering Bu Kapolres, Pak Kapolres, Kapolsek itu sering bicara sini. Termasuk Pak Wakil Wali Kota, Pak Tri, itu awalnya nyebut SBY takut-takut juga, dikirain ada korelasinya dengan Cikeas gitu, dengan Demokrat. Enggak Pak, SBY itu soto bakso Mas Yanto gitu Mas. Makanya beliau tuh kalau ngomong SBY pasti belakangan, bakso Mas Yanto SBY gitu Pak Tri itu. Mas Yanto, kalau Ya. soal harga gimana Mas? Kalau harga saya pikir Kisaran berapa? Kisaran. Kalau bakso urat itu 17.000 Mas. Ekonomis lah. Terus yang lain? Bakso urat 17.000, bebek itu 25.000, ayam tuh kalau nggak salah 18 ya. 18, mie ayam itu 15.000 gitu. Nah, kedepannya nih Mas, punya nggak banyak sekali sebenarnya anak muda yang pengen punya usaha tapi mereka takut-takut kiat-kiat lah buat teman-teman anak-anak muda yang pengen usaha. Justru ini Mas, ini keponakan saya itu S1 nih, dari Trisakti. Dia awalnya sekretaris direktur Jasanto apa le Den? Pasir Koja. Oh iya. Anak saya itu S1 BINUS. Semua saya kerahkan. Ngapain lo kerja sama orang lain? Pak D punya produk dan layak untuk dijual. Bagaimana Anda, kreativitas Anda untuk mengembangkan produk ini biar laku? Udah, saya yang produksi, Anda itu yang menjual. Pakailah akal dan pikiranmu, anak-anak milenial sekarang, dengan metode yang ada saat sekarang. Kalau metode Pak D mungkin udah ketinggalan. Tapi kalau anak-anak milenial sekarang mungkin jauh lebih cemerlang dibanding saya kan gitu. Udah saya siapkan. Bahkan untuk orang lain pun mau buka warung. Biasanya kendalanya kan banyak sekali Mas. Aku mau buka warung punya tempat tapi aku nggak bisa bikin produknya. Saya siapin produknya dan itu sangat ekonomis. Jadi Gitu Mas. membuka kesempatan buat orang lain yang pengen usaha. Bisa langsung hubungin Pak Yanto. Bisa langsung ke saya. Syaratnya juga dibikin simpel lah ya. Dibikin simpel, nggak usah bertele-tele. Yang penting punya tempat, Anda kemauan keras. Yang penting kemauan keras dulu, niat dulu. Jangan letoy niatnya. Yang usaha sendiri itu jangan disamakan kita kerja di company, di perusahaan. Harus ngitung jam. Setiap akhir bulan ngeprint buku. Kalau kita nggak ada ngeprint buku. Kalau kita niatnya apa? Di bawah bantal itu ada duit. Gitu. Terakhir nih Pak Yanto. Iya. Dengan kondisi COVID sekarang kan kita nggak tahu nih 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan. Selain tadi sudah bersiasat menggunakan frozen food dan sebagainya. Apa sih harapan Pak Yanto sebagai salah satu pengusaha terhadap kondisi bangsa ini, khususnya kepada pemerintah Pak? Baiklah Mas. Sekarang saya mempunyai ide dan saran buat teman-teman semua, ya, pengusaha bakso pada umumnya. COVID ini gimana kita ngelawannya? Wong barang nggak kelihatan. Tapi harus kita punya cara. Pertama, kalau warung tetap buka harus lakukan protokol kesehatan. Karyawan semua harus dipakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau bisa depan warung itu harus ada wastafel, sebelum masuk warung harus disiapkan cuci tangan. Seperti itu Mas. Kita bagaimana mau melawan alam? Ini akhirnya COVID ini akan merubah interaksi sosial masyarakat, akhirnya berubah. Makanya saya bikin frozen food itu sekarang ini orang keluar rumah itu bukan keren Mas. Kalau 4 bulan yang lalu kan keren kita upload di medsos, kita kumpul-kumpul itu keren. Sekarang malah dicibir netizen. Nah makanya saya hadir biar Anda itu nggak dicibir netizen, tetap bisa menikmati hobimu makan bakso. Saya anterin, telepon gratis, nggak ada ongkir. Itu Mas. Oke, para sponsor, tadi ngobrol kita dengan pemilik bakso SBY Pak Yanto. Humble, ganteng dan juga idenya cemerlang yang untuk usaha di tengah COVID-19. Terima kasih. Oke, tetap di The Belakang TV, belakang kontroversi.